Kamu pernah nggak ngerasa heran sama diri sendiri? Maksudnya gini, di tengah dunia yang serba cepat, serba instan, serba ribut ini, kamu masih bisa duduk tenang, masih bisa bersabar, masih bisa nikmatin hal-hal kecil yang orang lain kayaknya udah nggak peduli. Dan kamu bertanya-tanya, ini dari mana ya? Jawabannya sederhana, kamu dibentuk oleh sesuatu yang generasi lain nggak punya. Kamu tumbuh di Indonesia, di tahun 90-an, dan itu bukan hal kecil secara psikologis. Kalau kamu sekarang berusia sekitar 30-60 tahun, kamu masuk ke generasi yang dalam ilmu psikologi sering disebut sebagai generasi jembatan. Bukan generasi yang cuma kenal zaman lama, bukan juga generasi yang lahir langsung pegang gadget. Kamu ada di tengah, kamu menyaksikan sendiri, dengan mata kepala sendiri, bagaimana dunia berubah total dalam satu rentang hidup. Dan itu, secara psikologis, menciptakan sesuatu yang luar biasa. Ada konsep dalam psikologi yang namanya formative experience. Pengalaman-pengalaman di masa tumbuh kembang yang menjadi fondasi kepribadian seseorang. Bukan pengalaman dramatis, tapi justru hal-hal kecil yang terjadi berulang setiap hari tanpa kamu sadari. Nah, pengalaman formatif orang yang tumbuh di Indonesia tahun 90-an itu unik banget. Dan hasilnya adalah karakter yang sekarang langka. Coba ingat, Sabtu pagi pergi ke depan TV tabung terus nonton film kartun. Kalau kamu telat bangun atau keburu dipanggil mama buat nyapu halaman dulu, ya sudah, acara itu pergi. Minggu depan baru ada lagi. Nggak ada pause, nggak ada nonton lagi nanti. Kedengarannya sepele, tapi secara psikologi, kebiasaan ini melatih sesuatu yang sekarang jadi topik terapi mahal di mana-mana. Namanya mindfulness. Kemampuan untuk benar-benar hadir dalam satu momen, karena kamu tahu momen itu gak akan datang dua kali. Dan ini bukan cuma soal kartun. Waktu kamu main sama temen-temen di luar rumah, gak ada yang merekam, gak ada yang foto-foto buat story. Kamu hadir sepenuhnya, karena memang gak ada pilihan lain. Psikolog menyebut ini sebagai embodied presence. Kehadiran yang melibatkan seluruh indera, bukan kehadiran yang setengah-setengah sambil melirik layar HP. Dan generasi yang dibesarkan dengan cara itu punya kapasitas konsentrasi dan kedalaman emosi yang berbeda. Sekarang saya mau tanya sesuatu yang mungkin kamu nggak pernah pikirin sebelumnya. Berapa lama kamu dulu nabung buat beli satu kaset? Berapa minggu kamu nunggu film yang mau tayang di bioskop? Atau nunggu rental VCD-nya tersedia karena yang lain lagi pada minjem? Itu bukan pengalaman biasa, itu adalah latihan psikologi yang sangat serius. Dalam ilmu psikologi, ada yang namanya delayed gratification, kemampuan menunda kepuasan demi sesuatu yang lebih berharga di kemudian hari. Dan penelitian menunjukkan bahwa kemampuan ini berhubungan langsung dengan kesuksesan jangka panjang, stabilitas emosi, dan kemampuan mengambil keputusan yang baik. Penelitian terkenal yang disebut Marshmallow Test dari Stanford membuktikan anak-anak yang mampu menunda kepuasan cenderung lebih sukses dalam karir, hubungan, dan kesehatan mental saat dewasa. Kamu nggak perlu ikut eksperimen itu. Kamu udah latihan itu bertahun-tahun. Tanpa sadar, setiap kali kamu nabung uang jajan, nunggu giliran, atau bersabar karena memang nggak ada jalan pintasnya. Dan sekarang, di zaman semua orang mau serba cepat, serba instan, serba dapat sekarang juga, kemampuan itu jadi sesuatu yang sangat berharga. Ada satu hal yang bikin generasi 90-an Indonesia beda dari generasi manapun di seluruh dunia sekalipun. Kamu nggak cuma hidup di era analog, kamu juga nggak cuma hidup di era digital. Kamu menyaksikan transisinya secara langsung. Kamu ingat harus ke wartel buat nelpon. Kamu ingat betapa ribetnya mau kenalan sama orang baru. Karena kamu harus ketemu fisik dulu, ngobrol dulu, baru tahu siapa dia. Nggak ada yang namanya stalking profil Instagram dulu sebelum kenalan. Tapi kamu juga yang pertama kali ngerasain SMS, pertama kali chatting di MIRC, pertama kali punya email. Secara psikologis, pengalaman melewati transisi besar seperti ini membentuk apa yang disebut cognitive flexibility, kelenturan berpikir. Kemampuan untuk adaptasi tanpa kehilangan diri sendiri. Makanya orang yang tumbuh di era 90-an Indonesia cenderung bisa duduk bareng orang tua yang gak ngerti teknologi, sekaligus ngobrol nyambung sama anak muda yang hidupnya di media sosial. Kamu jadi penerjemah antar generasi, dan itu bukan skill yang semua orang punya. Tapi dari semua yang kita bahas, ini yang paling dalam. Orang yang tumbuh di Indonesia tahun 90-an dibesarkan dalam lingkungan yang secara psikologis sangat kaya. Bukan kaya materi, tapi kaya nilai. Kamu besar di lingkungan di mana komunitas itu nyata.
tetangga saling kenal. Kalau ada yang susah, yang lain datang bantu. Gotong royong bukan sekedar kata di buku pekaan, itu kejadian nyata yang kamu lihat dan rasakan. Kamu besar di keluarga di mana otoritas dihormati, bukan karena takut, tapi karena memang diajarkan bahwa ada yang lebih tua, lebih berpengalaman, dan layak dihargai. Kamu besar di zaman di mana kegagalan itu normal. Kamu jatuh dari pohon, lututmu luka, kamu bangkit lagi. Nggak ada yang langsung panik, nggak ada yang langsung cari siapa yang salah. Kamu belajar bahwa sakit itu bagian dari tumbuh. Dalam psikologi modern, semua nilai itu punya nama ilmiahnya masing-masing. Social bonding, resilience, growth mindset. Tapi kamu nggak belajar dari buku atau seminar. Kamu belajar dari hidup sehari-hari, dan itu yang bikin pondasi mentalmu kuat. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Bukan untuk bilang bahwa zaman 90-an lebih baik dari sekarang. Bukan untuk bilang generasi sekarang lebih lemah. Itu bukan intinya. Intinya adalah ini. Kamu dibentuk oleh pengalaman yang mengajarkan 3 hal yang sekarang langka banget. Pertama, kemampuan hadir. Karena dulu kamu gak punya pilihan selain fokus pada apa yang ada di depan kamu. Kedua, kesabaran yang matang. Karena kamu tahu dari kecil bahwa hal yang baik butuh waktu, dan nunggu itu bukan kekalahan. Ketiga, akar yang kuat. Karena kamu tumbuh di komunitas, dinilai, di hubungan nyata yang membentuk identitasmu sebelum dunia digital sempat mengaburkannya. Di zaman yang makin bising, makin serba instan, makin gak mau repot ini, 3 hal itu adalah kemewahan. Dan kamu punya ketiganya, bukan dari seminar, bukan dari buku self-help, tapi dari masa kecilmu sendiri. Jangan remehkan itu.